ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Good morning, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Yo. Senang ya Kak ya? Iya. Hari ini kita boleh bersama-sama menyapa kembali adik-adik yang ada di rumah. Dan tentunya mengajak mereka ngapain Kak? Mau memuji Tuhan sama mendengarkan firman Tuhan Kak Retno. Oke, sudah siap adik-adik semua? Udah mandi? Siap, sip ya. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Yuk kita berdoa, karena yang akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas penjagaan Tuhan semalam telah berlalu hingga saat ini Tuhan. Kami semua boleh dapat bersama-sama sekolah minggu memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan meskipun dari rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap semangat untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Kak Retno, kita mau memuji Tuhan nih. Kita ajak adik-adik kita buat berdiri yuk. Oke. Ya adik-adik berdiri semua ya. Ya, ayo adik-adik kita berdiri, kita memuji Tuhan. Kita harus berani tampil beda karena kita tahu Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Iya, tetap semangat dan senantiasa bersukacita memuji nama Tuhan. Doa dalam nama Yesus, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Yuk, naik lagi ya. Ku berani tampil beda karena Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda.
Karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita, kita senantiasa bersuka cita. Ya, kita mau jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang senantiasa taat kepada Bapa di surga, kita pun rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Yuk, jadi seperti Yesus. Dalam pikiran kita, ucapan kita, tingkah laku kita, kita mau seperti Yesus. Ya, shalom adik-adik. Ya, sudah siap untuk kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan hari ini? Ya, yuk kita mau bersama-sama menyiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih-Mu. Saat ini Tuhan, saya sudah siap untuk mendengar cerita firman-Mu hari ini. Tolong saya Tuhan agar saya dapat sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, dan tolong saya agar semakin hari saya semakin menyukai untuk mendengar dan belajar firman-Mu, sehingga saya boleh menjadi anak yang semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sudahkah adik-adik berdoa hari ini? Ayo, siapa tadi yang pada waktu bangun tidur sudah berdoa? Angkat tangan. Ya, pasti kalian semua sudah berdoa ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Oh iya, karena mau tanya, siapa di sini yang pernah berdoa atau mendoakan sesuatu, terus Tuhan gak jawab doanya sampai lama sekali? Apakah karena Tuhan Yesus yang telah naik ke surga jauh, terus kita di dunia ini, terus Tuhan tidak mendengar, gitukah? Bukan ya adik-adik.
atau karena Tuhan terlalu sibuk? Wah, lihat banyak anak yang berdoa, terus dia tidak mendengarkan doa kita dan tidak menjawab doa kita. Apakah karena itu? Nah, tentu saja bukan ya adik-adik. Terus apakah juga karena Tuhan tidak peduli kepada kita sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita? Bukan juga karena itu. Terus kenapa ya kira-kira seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita? Apa sih yang menjadi penghalang doa kita? Ya, yuk kita mau belajar sama-sama ya. Buka dulu Alkitabnya. Sudah siap semua? Ya, kita buka dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu kitab perjanjian lama ya. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, adik-adik, tadi dari ayat yang kita telah baca tadi dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bahkan telinganya tidak kurang tajam juga untuk mendengar setiap doa-doa kita. Terus kenapa doa kita ada yang tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, di ayat 2 dikatakan bahwa yang membuat dan menjadi penghalang doa kita untuk dijawab adalah segala dosa kita. D-O-S-A. Siapa yang tahu dosa itu apa sih? Dosa itu adalah ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Dan dikatakan di kitab Yakobus pasal 4 ayat 17 itu dikatakan bahwa jika kita tahu melakukan sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya, itu pun disebut dengan dosa, adik-adik. Jadi karena dosa itu menjadi pemisah, penghalang antara kita anak-anaknya dengan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang karena ketidaktaatannya Tuhan tidak mendengar seruannya, doanya. Siapa dia? Saul. Adik-adik tahu siapa Saul itu? Ayo, ingat enggak siapa Saul itu? Ya, Saul adalah raja pertama bangsa Israel, adik-adik. Saul itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatannya Saul ditolak oleh Tuhan dan Tuhan tidak mendengar seruannya, doanya. Lah, apa toh ketidaktaatan Saul? Yang pertama, pada waktu itu adik-adik, Saul diperintahkan yang pertama itu pada saat itu Raja Saul sedang melawan bangsa Filistin dan Tuhan memerintahkan supaya nanti Saul itu menunggu Samuel datang. Tetapi karena Samuel tidak kunjung datang dan dia melihat bahwa tentara sudah pada berserakan meninggalkan dia merasa ketakutan sehingga dia mengambil korban bakaran dan mempersembahkan korban bakaran itu sendiri untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Padahal yang boleh mempersembahkan korban bakaran itu hanya seorang imam. Dan imam saat itu adalah Samuel. Jadi ini bentuk ketidaktaatan Saul kepada Tuhan ya adik-adik ya. Terus yang kedua, pada waktu itu Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menumpas orang-orang Amalek yang telah berbuat jahat terhadap bangsa Israel. Menumpas semuanya, bahkan hewan-hewan ternak pun harus ditumpas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul?
Saul malahan membiarkan Raja Agag itu hidup. Bahkan dia juga mengambil hewan-hewan ternaknya yang tambun. Tahu tambun? Tambun itu gemuk, artinya hewan-hewan yang gemuk gitu diambilnya. Dan ketika Nabi Samuel itu menegur Raja Saul, dia malah menyalahkan. Loh itu loh rakyatmu, rakyat Israel yang mengambil hewan-hewan ternak yang tambun itu untuk dijadikan korban bakaran pada Tuhan. Itu adalah ketidaktaatan Saul yang kedua. Dan semakin lama Raja Saul semakin banyak berbuat dosa, sehingga ketika ia berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab, dan tidak mengabulkan doanya. Karena apa? Karena Saul telah berdosa, karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Itu ya adik-adik ya. Jadi dosa itu menjadi penghalang. Dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan antara kudus dengan dosa tidak bisa ya, tidak bisa bersatu. Allah tidak menyukai dosa, Allah membenci dosa. Dan bahkan kalau ada niat jahat di dalam hati kita, itu pun tidak didengar doa kita oleh Tuhan. Yuk kita lihat ya, dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18. Kita buka dan kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semuanya? Oke, yuk kita baca ya. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat itu sesuatu yang baru kita pikirkan adik-adik, baru yang kita batin. Jadi baru yang kita jadi belum kita lakukan, itu adalah niat jahat. Niat jahat yang belum kita lakukan aja, yang masih ada dalam pikiran kita, itu menjadi penghalang Tuhan untuk mendengar doa kita. Apalagi dosa yang sudah kita lakukan. Tentu Tuhan tidak akan mendengar seruan doa kita. Jadi bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan karena Tuhan di surga, kita di sini terus Tuhan tidak mendengar, bukan karena itu. Tetapi karena ada dosa, ada niat jahat di dalam hati kita, sehingga itu menjadi penghalang doa kita untuk didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sekecil apapun dosa yang kita lakukan menurut ukuran kita, karena tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, dosa tetap dosa, kita harus segera membereskannya kepada Tuhan. Kita harus membereskan hati kita terlebih dahulu. Minta ampun kepada Tuhan. Karena dikatakan Tuhan adalah Maha Pengampun. Masih ingat ada hafalan kita kemarin dari 1 Yohanes 1 ayat 9? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi adik-adik, kalau terselip niat jahat, dosa yang kita lakukan, segera minta ampun kepada Tuhan. Dan tentunya juga minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Tapi ingat loh ya adik-adik, bahwa dalam menjawab doa kita ada 3 ya jawaban Tuhan ya. Iya, tunggu dulu, dan tidak. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua ya. Terus bagaimana cara kita mengetahui perintah-perintah Tuhan supaya kita menjadi anak taat? Nah, caranya dengan setia untuk mendengar firman Tuhan dan setia membaca Alkitab. Ya, saat kita berdoa itu saat kita berbicara kepada Tuhan. Dan saat kita membaca Alkitab, saat kita mendengar firman-Nya, itulah saat Tuhan berbicara kepada kita. Jadi
setia berdoa, dan juga setia membaca Alkitab. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama papahnya ya untuk membacakan, karena dengan mendengar, dengan suka belajar firman Tuhan, kita akan jadi semakin mengenal Tuhan Yesus dan juga semakin mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus, sehingga kita akan suka untuk hidup taat kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, ingat, jangan lupa untuk senantiasa setia berdoa. Bereskan dulu hati kita, periksa hati kita. Kalau ada dosa, kita sudah membuat mama sedih, atau kita sudah melakukan sesuatu yang mungkin orang tidak lihat, tapi Tuhan lihat ya, itu kita segera minta ampun kepada Tuhan, ya, dan berdoa. Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai sini ya. Nanti minggu depan kita belajar dan bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan lagi. Ayat hafalan. Oh iya, lupa. Ayat hafalannya lupa. Ya, ayat hafalannya dari Yesaya 59 ayat yang kedua aja ya. Yang satu nggak usah. Jadi Yesaya 59 ayat 2. Itu ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong saya Tuhan, agar saya menjadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, dan juga menjadi anak yang setia berdoa, suka untuk belajar dan mendengar cerita firman Tuhan, sehingga dari hari ke hari Tuhan kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan menyerahkan kehidupan saya dan semua teman-teman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai juga, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, setia berdoa, setia membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.